Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau adalah manusia yang paling berjasa ya dalam hidup kita semua. Pada pertemuan sekarang yang ketiga ini ya, kita masih online ya, karena ya belum ini ya, belum bisa ke sana ya, kemarin juga baru ke sana jadi belum bisa ke sana lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa offline ya. Oke teman-teman, pada pertemuan yang ketiga saya akan coba share screen ya. Nah ini dia ya. Bismillah. Oke. Nah langsung ke ijarah sih. Nah teman-teman lihat ya. Halo? Iya, lihat Pak. Iya Pak, kelihatan Pak. Ya, ini pada pertemuan ketiga ini kita lebih kepada melihat pada fungsi ya, fungsinya. Nah, fungsinya yaitu penyaluran uang ya. Jadi adanya pembiayaan melalui Pegadaian Syariah ini ya, dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat, untuk menciptakan mengembangkan usaha lain yang menguntungkan dan juga lebih kalau dibilang tuh lebih cepat ya dalam pembiayaan karena adanya jaminan yang lebih besar ya. Kalau pegadaian itu dia bedanya ya, pada perbankan itu jaminannya itu biasa lebih besar daripada pinjamannya ya. Kalau pada lembaga perbankan itu biasanya ya, walaupun ada juga sih yang tergantung akadnya juga ya. Jadi ada yang jaminannya terlebih kecil ya, tapi memiliki nilai ya. Memiliki nilai. Contoh misalkan BPKB motor ya, misalkan ya. Taruhlah motornya itu nilainya itu sekitar 20 juta ya, BPKB motor 20 juta. Nah, kalau dalam lembaga pegadaian ya, Pegadaian Syariah ya. Nah, itu biasanya dia paling tidak dicairkan 80-90% lah ya. Tapi kalau dalam lembaga perbankan dia bisa di atas 20 ya, dia bisa di atas 20. Ya, bisa sekitar 30 ya, bisa sekitar 40 lah ya. Karena dia kalau dibilang jaminan itu kalau di lembaga perbankan itu leverage. Leverage tahu nggak? Leverage itu semacam ini ya, kalau dalam ilmu fisika itu pengungkit ya. Pengungkit itu jadi gini. Dengan teman-teman pernah ngelihat orang angkat batu nggak pakai linggis? Halo? Halo? Tahu Pak. Ya. Pernah Pak, pernah. Ya, angkat batu pakai linggis. Pasti di bawah linggisnya itu, di ujungnya itu ada batu kecil gitu kan. Ada batu kecilnya ya. Jadi linggis itu ditaruh batu kecil gitu ya, ditaruhin batu kecil. Nah, lalu atas linggis, jadi buat ngangkat batu yang besar itu dia pakai batu kecil tuh di bawah linggisnya itu ya. Nah, kalau nggak ada batu kecil, pasti si orang yang angkat batu besar itu pakai linggis nggak akan kuat ya. Nah, batu kecil itu namanya tuh leverage ya. Jadi dia menggunakan sesuatu yang kecil untuk mengangkat yang besar. Nah, jadi konsep jaminan itu seperti itu, leverage ya. Menggunakan aset yang kecil untuk mendapatkan yang lebih besar ya. Nah, jadi dari sana falsafahnya ya, pola pikirnya itu dari situ, leverage ya. Nah, kalau dalam lembaga perbankan biasanya bisa ya, jaminannya itu lebih kecil daripada pinjaman. Tapi kalau dalam lembaga pegadaian ya, nah dia biasanya jaminannya yang lebih gede daripada pinjaman ya. Makanya dia bisa lebih cepat cairnya ya, lembaga pegadaian, karena dia jaminannya itu lebih besar. Apalagi pegadaian syariah ya. Nah, pada pegadaian syariah itu
dia pastinya ini akadnya itu akad-akad yang harus ada underlying asetnya ya. Misalkan ya meminjam minjem uang gitu ya, pasti tanya buat apaan gitu kan. Ya buat beli motor ya, berarti dia dikasih pembiayaan beli motor gitu ya. Nah, motornya pun ini misalkan harganya 20 juta. Nah, dia akan dikasih senilai paling tidak itu 18 juta gitu ya. 10% itu harus DP. Ya, DP sendiri gitu ya. Nah, nanti yang dapatnya itu 18 juta ya. Nah, jadi seperti itu ya kalau pada lembaga pegadaian itu, terutama yang syariah ya, dan yang di BUMN ya teman-teman ya. Lagi-lagi saya tekankan yang di BUMN, kenapa? Karena dalam lembaga pegadaian syariah ini atau pegadaian ini, mohon maaf untuk yang swasta itu masih tanda tanya gitu ya. Beda dengan lembaga perbankan ya. Kalau perbankan itu baik yang milik BUMN maupun yang swasta, malahan justru yang swasta duluan yang syariah ya. Yang BUMN ini kan baru ya, BSI kan. Nah itu sama-sama sudah memiliki taat asas lah istilahnya ya dalam lembaga keuangan ya. Tapi kalau pada lembaga pegadaian itu gunakanlah yang BUMN agar aman ya, dan juga tidak ya jangan sampai terkena masalah yang lebih besar lagi gitu ya. Lalu apa manfaat pegadaian syariah? Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai ya. Nah ini jadi nasabah insya Allah tidak akan mempermainkan uang ya, apalagi menyalahgunakan dana yang didapatkan karena adanya jaminan ya. Nah apalagi pegadaian syariah ya. Nah ini sangat kecil sekali ya, karena nasabah itu nggak dapat uang sebenarnya, tapi dapatnya barang ya. Nasabah itu dapatnya barang, dan barangnya itu pun juga nilainya itu tidak nilainya itu pun yang didapatkan nasabah itu pinjamannya ya, itu pun tidak full 100%. Misalkan tadi motor ya, motor seharga 20 juta gitu kan. Nah, yang dapatkan itu motor, tapi dia harus DP dulu misalkan 2 juta gitu kan. Yang didapatkan hanya 18 jutanya saja ya. Nah, ini dari segi jangka waktu juga lebih cepat ya. Nah, rukun dan syarat ya, ini rukun dan syarat. Adanya ijab dan qabul, terdapat orang yang berakad adalah orang yang menggadaikan rahim, yang menerima gadai mutahin, ada jaminan marhum berupa barang atau harta utang yang marhum bih ya. Nah, adanya rukun dan syarat. Sebenarnya bukan cuma pegadaian syariah saja ya, tapi semua akad ya, semua akad-akad dalam transaksi syariah itu pasti ada rukun dan syarat. Hanya saja dalam implementasinya yang mungkin yang bisa berbeda-beda. Contoh kayak ijab qabul ini ya. Ya teman-teman tahu lah zaman sekarang itu ijab qabul itu tidak harus bersalaman lalu mengucapkan saya beli barang ini dengan harga sekian gitu ya. Tapi teman-teman kalau misalkan jalan-jalan ke supermarket ya, itu ketika teman-teman melihat harganya ya, lalu teman-teman memasukkan barang itu ke dalam kantong belanja atau keranjang belanja, itu sama saja sudah ijab qabul sebenarnya, karena sudah menyetujui harga barang tersebut ya, dan membayarnya nanti di kasir gitu kan. Dan juga tidak harus juga ijab qabul dengan kasir gitu kan. Nah nanti kasihan yang di belakang yang ngantri gara-gara ijab qabul dengan kasir kan. Saya beli misalkan coklat ya, satu buah coklat gitu kan, seharga sekian, dibayar tunai. Nah, ya, itu baru satu barang tuh, belum yang lain. Saya beli telur ya, saya beli beras, akhirnya nggak selesai ya. Nah jadi ijab qabul itu ya tergantung bagaimana nanti keadaan dan kondisinya ya. Nah, syarat sah gadai ya, sigot ucapan ijab dan qabul. Nah ini juga kalau sekarang sudah ada semacam surat ya, perjanjian ya, surat perjanjian. Walaupun ada sigot ijab qabul ya, paling tidak dia hanya mengatakan ini kita menggadaikan ini dengan sekian gitu ya. Adapun ketentuan dan persyaratannya sudah tertuang dalam
perjanjian ya. Nah, teman-teman ya. Nah, ini biasanya yang lulusan hukum nih yang teliti ya. Nah, teliti. Jadi ketika teman-teman itu ijab kabul buka rekening di bank atau buka pembiayaan ya, itu biasakan dibaca dulu baru tanda tangan. Karena kita sering sekali ya menyepelekan ketika kita udah dapat kabar nih bisa gitu kan atau cair gitu ya. Itu kadang-kadang udah tuh main asal tanda tangan aja. Dia nggak baca-baca lagi apa isinya gitu kan, isi perjanjiannya ya. Nah, itu begitu ada sesuatu yang istilahnya mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, itu kadang-kadang kan kita langsung emosi kan, protes. Ini gimana sih? Gini gitu kan. Nah, ternyata di dalam perjanjiannya itu ada ya pasal yang menyebutkan bahwa segala ketentuan yaitu ditetapkan oleh pihak pemberi gitu kan. Nah, maka tanpa konfirmasi pihak penerima. Ya, hati-hati kalau ada pasal yang seperti itu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya nggak ada daya kita kan. Nah, kita udah tanda tangan, yang dikasih lihat nih ada pasalnya. Udah, akhirnya kita jadi tidak punya istilahnya itu nggak punya kekuatan lagi kan. Nah, makanya harus dibaca dari awal ya. Makanya ini ada keterangan memiliki kecakapan. Kecakapan itu apa sih? Pengetahuan ya. Kecakapan dalam melakukan tindakan hukum. Artinya jangan sampai kita itu dibodoh-bodohi gitu ya. Nah, artinya kita tahu nih ngerti hukum gitu kan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan agar orang yang masuk ke pasar itu orang yang mengerti muamalah ya. Kalau orang yang tidak mengerti muamalah maka janganlah masuk ke dalam pasar kami ya. Artinya apa? Orang yang nggak ngerti hukum ya ketika dia masuk pasar maka dia akan berantakan tuh akad-akadnya ya. Mungkinkah dia melakukan penyimpangan secara sengaja atau tidak sengaja ya. Nah, begitu pula dalam berakad ya pada pegadaian syariah ini ya. Berakal sehat ya, berakal sehat itu artinya ya tidak ODGJ ya, gangguan jiwa gitu kan. Nah, karena tidak sah ya transaksi orang yang dalam gangguan jiwa ya. Lalu sudah balik itu maksudnya sudah dewasa, sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah ya. Karena anak kecil itu rata-rata dia bertransaksi itu berdasarkan pada emosi ya, berdasarkan pada emosi, keinginan ya. Nah, sehingga ketika dia membeli suatu barang itu jarang sekali dia memikirkan ya apa sih manfaatnya buat dia gitu kan. Biasanya itu jangka pendek gitu ya, jangka pendek. Nah, yang dia inginkan tuh ya ketika dia mau udah dibeli, tapi kan dia nggak tahu tuh manfaatnya tuh kira-kira tuh berapa lama. Makanya dikatakan harus berakal, sudah balik ya. Serta mampu melaksanakan akad. Barang yang dijadikan pinjaman itu juga harus ada ya. Harus berupa barang atau harta yang nilainya seimbang ya. Dengan utang serta dapat dijual. Nah, misalkan emas ya, logam mulia ya, lalu kendaraan bermotor ya. Nah, itu kan nilainya kalau dibilang cenderung ya stabil ya. Apalagi kalau emas ya, atau kalau bahasanya itu fixed asset ya teman-teman ya. Teman-teman kan pernah belajar akuntansi ya, itu ada namanya current asset, ada namanya fixed asset. Nah, yang bisa dijadikan jaminan itu biasanya fixed asset ya, fixed asset dan setelah fixed asset ya. Nah, harus spesifik dan jelas dimiliki oleh orang yang menggadaikan secara sah, tidak tersebar dalam beberapa tempat ya. Misalkan nih, saya punya emas nih, tapi emas saya tuh misalkan 30 kg gitu ya. Mau dijaminkan, tapi yang 10 kilogramnya masih ada di Kalimantan, 10 kilogramnya masih ada di Sumatera gitu kan. Terus 5 kilogramnya masih ada di Papua atau di Riau gitu. Nah, totalnya 30. Saya mau jamininnya 30. Nah, nggak bisa begitu ya. Nah, jadi 30 itu harus diserahkan, nggak bisa yang satu di sini, satu di sana gitu ya. Jadi harus dikumpulkan semuanya lalu dapat dijadikan jaminan. Nggak bisa juga yang satu ada di sini, satu di sana gitu kan. Nah, wajib dikembalikan kepada murtahin yang menerima gadai dapat dimanfaatkan, jumlahnya dapat dihitung ya. Nah, dapat dihitung itu maksudnya dapat dijadikan satuan mata uang setempat ya.
Kalau misalkan kita ini pakai rupiah, kita pakai rupiah ya. Nah, kalau kita pakai ringgit ya pakai ringgit ya kalau di Malaysia. Atau pakai dolar ya pakai dolar kalau di Amerika ya. Nah, ini akad perjanjiannya ada akad qardul hasan. Nah, ini adalah untuk yang konsumtif ya. Untuk yang konsumtif. Ya kan pada nasabah mengadakan barang untuk keperluan konsumtif itu misalnya apa sih? Untuk biaya pendidikan, yang lalu untuk apa? Yang kira-kira tuh apa dia tidak bisa mengelolanya ya. Untuk apa nih? Kesehatan, misalnya buat bayar rumah sakit ya. Nah, ini misalkan menggadaikan apa nih gitu ya. Nah, itu yang konsumtif ya. Dan juga ada akad al-mudharabah, kan untuk nasabah yang menggadaikan untuk menambah modal usaha ya. Nah, misalkan nih dia mau buka usaha apa? Usaha garmen ya, usaha otomotif gitu kan. Nah, ini dia bisa pakai akad mudharabah pada pegadaian syariah ya. Sesuai dengan kesepakatan sampai barang dipinjam dilunasi. Nah, ini akad al-mudharabah ya. Jadi sekarang pegadaian syariah ya, terutama yang BUMN pun juga sudah ada akad mudharabah ya. Bukan hanya akad gadai aja ya. Akad gadai sendiri juga terdiri dari dua. Ada yang bilang akad gadai itu akad gadai, ada juga yang bilang akad gadai itu adalah mudharabah dan mudharabah adalah qardul hasan dan wadiah ya. Nah, dengan untuk nasabah mengadakan jaminan untuk menambah modal, ya dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan ya. Lalu akad ijarah, nah ini ada akad sewa ya, juga ada pada pegadaian itu biasanya ini ya apa namanya pinjaman emas itu ya apa sih menjaminkan emas gitu ya. Itu kalau misalkan kita tidak bisa membayar tuh sebenarnya jatuhnya seperti sewa itu ya. Nah, kalau ada akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu memberikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi ya. Nah, dalam gadai syariat penerima gadai mutahin dapat menyewakan tempat penyimpanan barang ya. Ini bayar deposit box ya, bayar tempat ya. Karena tempat untuk menaruh deposit box itu perlu biaya perawatan ya, perlu apa namanya adanya pemeliharaan ya. Nah, barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat ya. Tadi deposit box itu sebenarnya buat kalau buat si nasabah itu ada nggak sih manfaat secara langsungnya? Sebenarnya enggak kan, tapi sebenarnya ada manfaatnya ya. Barangnya itu bisa lebih aman ya kan, bisa lebih apa namanya tidak mudah rusak ya, apalagi si orang yang ditempatkan di sewanya itu ya. Nah, dia akan mendapatkan ujroh atau mendapatkan kompensasi atau mendapatkan balas jasa ya, ajron atau ujroh. Wah, Anjas baru gabung. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas sedikit mengenai fungsi dari pegadaian syariah, terutama pegadaian syariah yang BUMN ya. Nah, dia bisa memberikan banyak pelayanan-pelayanan yang ya seperti teman-teman daripada ke leasing ya, daripada ke leasing lebih baik ke pegadaian syariah yang BUMN ya. Kenapa? Karena harganya jauh lebih murah loh. Harganya jauh lebih murah ya, cicilannya jauh lebih murah. Contoh saya sendiri ya, saya sendiri itu tahun 2018 ya, motor yang saya biasa bawa itu ya, yang saya biasa pakai itu saya lewat pegadaian syariah ya, saya lewat pegadaian syariah BUMN ya, ya lumayan lah jauh ininya, cicilannya itu bisa sampai 300.000 per bulannya loh. Coba aja kalau hitung-hitung ya, 300.000 kali 10 aja udah 3 juta. Nah, saya tuh ngambil 3 tahun, tuh berapa tuh? 36. 300.000 kali 36. Wah, itu udah dapat satu motor lagi kan. Nah, dibandingkan dengan leasing. Leasing cicilannya itu bisa 1,2 tiap bulannya.
ya. Tapi dengan Pegadaian Syariah itu saya hanya 900 ya. DP juga nggak gede-gede banget ya, cuma 10% dari harga motornya ya. Nah, pasti ya jauh lebih murah lah ya. Walaupun ya mungkin tidak ada namanya DP 0%, emang nggak ada ya di Pegadaian Syariah itu nggak ada. Nah, tapi kan di leasing-leasing itu kan ada tuh ya DP 0 ya kan, RP 0. Nah, tapi jangan cuma lihat DP-nya saja ya teman-teman ya, tapi juga lihatlah bagaimana cicilannya per bulan ya. Jangan sampai kita kejebak sama DP ya. Karena ada DP ya, tapi ada cicilannya yang menggunung. Ya sama aja gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya, mengenai Pegadaian Syariah. Ada yang mau ditanyakan? Anjas baru gabung nih. Mana yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oh iya, Bapak. habis Lebaran ya. Gimana? Tidak ada. Oh nggak ada. Ya, habis Lebaran ya, kita berdoa bersama semoga tidak ada pandemi lagi ya, sehingga kita bisa lebih fokus ya untuk apa nih? Ya, untuk ya. Wah, ada yang bergabung nih. Berarti udah gabung kan ya? Kebetulan kan ya. Yang mudah-mudahan kita bisa inilah kunjungan ya ke sana ya. Nah, enak tuh kalau kunjungan-kunjungan gitu ya. Kita bisa lebih Iya, dekat Pak. dengan instansinya ya. Terus juga mungkin nanti ketika kita lulus bisa, kalau udah kenal bisa langsung direkrut ya, bisa langsung ya, pokoknya inilah banyak istimewanya kalau kita melakukan kunjungan. Nah, oh ya teman-teman, teman-teman tuh mata kuliah hari ini siapa aja? Ada berapa dosen? Ada 3, Pak. Siapa Ada aja? 3 dosen. Sisa 2 dosen. Bapak, terus Bu Nia sama Bu Aziza. Oh, biasanya pada offline apa online? Kalau Bu Ria online. Terus Bu Aziza kadang offline, kadang online sih. Oh gitu. Iya, kalau misalkan ini offline, berarti mau nggak mau ya kita ajak juga kelasnya Bu Ria, kelasnya Bu Aziza ya. Karena kunjungan itu waktunya tuh nggak bisa sedikit ya. Setidak-tidaknya itu bisa sampai asar lah. Ya kita kan Iya. sampai sana juga kan nggak langsung habis datang langsung pulang nggak kan. Ya kita datang sana pasti kan ada hal yang perlu kita pelajari, ada harus kita lihat-lihat, bukan. Nah, pastinya itu akan butuh waktu ya. Nah, itu kan butuh waktu sehingga pasti dari pagi sampai sore itu ya, pagi sampai sore. Nah, mungkin nanti kita koordinasi juga ya melalui dekan agar kita bisa bersama-sama ke sana ya. Untuk melakukan company visit. Ya, mudah-mudahan habis Lebaran kondisinya normal, aman ya. Tidak ada virus-virusan ya. Nah, sehingga kita bisa kunjungan. Selama ini kita berdoa aja ya agar aman ya. Ya, oke teman-teman, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.